Selamat sore, saudara mahasiswa. Kita jumpa lagi dalam mata kuliah dasar-dasar ilmu politik ya, atau pengantar ilmu politik ya. Jadi mata kuliah ini diampu oleh saya sendiri ya, dan Bapak Abdul Malik Saleh, SOS MAP ya. Saudara-saudara mahasiswa, jadi belajar tentang pengantaran politik pada minggu yang kemarin, dua minggu kemarin, kita belajar tentang teori dan konsep apa itu ilmu politik ya. Kita langsung saja. Jadi sebelum lanjut kita harus mempelajari apa tujuan dan kegunaan mempelajari ilmu politik itu sendiri ya. Yang pertama, yang pasti pemahaman secara integral terhadap politik dan nilai-nilai ya. Kemudian memahami ilmu politik dalam mencapai kecerdasan politik, memberi wawasan ya, memberi pengetahuan dan pemahaman tentang politik baik sebagai ilmu maupun sebuah proses kegiatan ya. Keempat, memberikan pemahaman yang komprehensif secara menyeluruh agar dapat berpikir secara kritis, partisipatif dan responsif terhadap persoalan politik ya. Yang kelima, memberikan solusi dan penyelesaian konflik yang dilandasi ya oleh nilai sosial, nilai budaya, nilai agama ya, nilai etika dan lain sebagainya. Dan 6, mampu mengkritisi kebijakan publik yang diakibatkan oleh pengaruh proses politik. Oke, baik, kita lanjut. Nah, pengertian ilmu politik sebenarnya kalau kita lihat ya dari mata-mata kuliah lainnya, baik mata kuliah pemerintahan ya, mata kuliah yang menyangkut dengan berkaitan dengan ilmu politik, sejarahnya semua berasal dari ya Yunani, yaitu polis yang berarti kota, negara ya, atau kota. Dari konsep polis berkembang konsep politis yang bermakna warga negara. Jadi begitu dengan pemerintahan ya, ilmu yang didapat dari bangsa Yunani pada saat itu ya, karena bangsa mula-mula ya, sehingga banyak teori-teori politik dan pemerintahan itu diadopsi dari sistem pemerintahan mereka. Oke. Nah, pengertian politik menurut para ahli ini teori klasik menurut Aristoteles ya. Yang pertama, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama ya. Yang kedua, politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan ya pemerintahan dan negara. Yang ketiga, politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapat dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Yang keempat, politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik ya. Itu menurut teori klasik Aristoteles ya. Nah, sehingga politik tadi berkaitan, kita bicara tentang negara kekuasaan. Menurut Aristoteles, negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Nah, Bapak Saudara, hakikat negara itu sebenarnya bersifat abstrak ya dan simbol. Nah, karena negara tidak bisa dilihat secara langsung ya, jadi negara hanya bersifat abstrak, dapat dilihat hanya dari benderanya misalnya, orangnya, bahasa, kultur, lagu kebangsaan dan ideologinya ya. Nah, biasanya Bapak Saudara kalau nonton bola, oh ini negara apa yang mainnya? Kita lihat, oh ada benderanya, oh berarti negara Portugal, oh ini negara Inggris, ini Belanda ya, seperti itu. Jadi dia bersifat abstrak ya. Oke. Nah, Saudara, kita lanjut pada bentuk-bentuk negara ya. Jadi untuk negara ini ada dua, negara republik dan negara kerajaan atau monarki ya. Nah, kerajaan republik ya, negara Republik Serikat Parlemen dan negara Republik Serikat Parlemen ya. Ada juga negara Republik Kesatuan Parlemen dan negara Kesatuan Presidensial. Nah, kita lihat negara Republik Serikat Parlemen ada contohnya India. Sedangkan negara Republik Presidensial contoh Amerika Serikat ya. Nah, kita lihat kalau Perdana Menteri di mana Perdana Menteri dikuasai oleh parlemen ya. Nah, sedangkan negara Republik Serikat presidensial, nah itu contoh Amerika Serikat. Nah, kenapa dikatakan serikat? Karena terdiri dari negara bagian ya. Kemudian ada juga Republik Negara Kesatuan Parlemen dan Presidensial ya. Contoh negara Republik Kesatuan
Parlemen Perancis, ya, dan Negara Republik Kesatuan Presidensil adalah Indonesia, ya. Oke, lanjut. Ada negara monarki atau kerajaan, ya, negara kerajaan serikat parlemen dan negara serikat non parlemen, ya. Nah, contoh negara kerajaan serikat parlemen, ya, Malaysia. Sedangkan negara serikat non parlemen tidak ada, ya. Nah, tetapi negara kerajaan kesatuan parlemen Inggris dan negara kesatuan dan negara kerajaan parlemen, ya, non parlemen, maaf ya, adalah Arab Saudi, ya, Arab Saudi yang sifatnya kerajaan absolut, ya, atau kerajaan mutlak. Oke. Nah, saudara mahasiswa, ini kita masuk langsung saja pada pembagian kekuasaan, ya. Sebenarnya pembagian kekuasaan ini, jadi ada 3 yang diadopsi oleh negara kita. Misalnya contoh ada kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Di mana legislatif terdiri dari MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada Dewan Perwakilan Rakyat, ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, ya. Anggota MPR adalah juga anggota DPR dan DPD, ya. Kemudian eksekutif, ya, presiden dan wakil presiden dibantu oleh para menteri-menteri. Kemudian juga kekuasaan yudikatif, ada Mahkamah Agung, ada Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, ya. Langsung lanjut saja. Nah, saudara mahasiswa, bicara tentang demokrasi, ya, demokrasi lagi berasal dari bahasa Yunani. Demos berarti rakyat dan kratein yang berarti pemerintahan atau pemerintah. Dengan demikian demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Nah, kemudian disempurnakan oleh Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, ya. Oke, nah implementasinya demokrasi tidak langsung, ada demokrasi langsung, ada demokrasi proporsional dengan sistem referendum, ya. Demokrasi tidak langsung ini menyalurkan kehendak rakyat melalui wakil yang duduk di parlemen. Sedangkan demokrasi langsung mengikut sertakan setiap warga negara dalam menentukan suatu urusan negara. Jadi kita sekarang menganut demokrasi secara langsung, ya, memilih para wakil-wakil rakyat, ya, baik tingkat DPR maupun di tingkat eksekutif, presiden, wakil presiden, kepala daerah, gubernur, wali kota, dan bupati, ya. Kemudian juga demokrasi referendum, ini rakyat memilih para wakilnya untuk duduk di parlemen, tetapi parlemen dikontrol langsung oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum, ya. Jadi seperti itu. Jadi memang di sini referendum rakyat bisa katakan memegang kekuasaan penuh dengan berdasarkan keputusan-keputusan langsung dibuat oleh rakyat. Sifat referendum, ya. Oke. Saudara mahasiswa, saya rasa sampai di sini dulu. Nanti ketika pertanyaan bisa sampaikan di grup, ya. Kalau ada yang salah atau ditanggapi bisa sampaikan di grup. Oke, terima kasih dan selamat sore.